tujuan kerjanya kan banyak lur, ada ke Brunei Darussalam, ada ke Malaysia, ada ke Singapura kah, Taiwan kah, Hong Kong kah, Jepang, Korea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Lurwer 86. Halo Lur, gimana kabarnya hari ini? Saya harap dulur-dulur semua dalam keadaan sehat walafiat serta tidak kekurangan apapun ya Lur ya. Pada video kali ini saya akan membahas tentang alasan kenapa TKI masih ada yang memilih ke Brunei Darussalam Lur. Kenapa tidak ke negara-negara lain? Soalnya kan para TKI itu tujuan kerjanya kan banyak lur, ada ke Brunei Darussalam, ada ke Malaysia, ada ke Singapura kah, Taiwan kah, Hong Kong kah, Jepang, Korea, dan yang lain-lain lur ya. Kenapa masih ada yang memilih Brunei Darussalam padahal di sini gajinya kecil lur? Ternyata alasannya itu ada 5 lur, alasannya itu lur. Dulur-dulur semua itu pengen tahu apa enggak alasannya itu yang 5 itu? Kalau pengen tahu aku kasih tahu ini. Hah? Pengen tahu? Oke. Saya akan kasih tahu ini lur. Ini 5 alasan kenapa TKI masih ada yang memilih ke Brunei lur ya. Ini survei nih lur. Ini saya dapat survei dulunya ini. Sebelum saya punya akun YouTube pun saya sudah survei itu. Ini ternyata ini alasannya ya. Kadang ada yang sudah lama di sini pun meskipun gaji kecil tuh masih ada yang mau ke sini. Ternyata alasannya ada 5 lur ya. Kalau yang saya tahu ini ada 5. Yang pertama itu lur ya, bahasanya itu tidak perlu belajar bahasa lagi lur. Seumpama kita mau berangkat ke Brunei, bekerja di Brunei itu tidak ada pelatihan untuk bahasa lur. Soalnya bahasanya itu sama lur, hampir sama dengan bahasa Indonesia bahasanya, karena di sini memakai bahasa Melayu lur. Jadi Brunei itu memakai bahasa Melayu yang hampir sama dengan bahasa Indonesia, cuman beda sedikit-sedikit saja. Alasan yang pertama itu lur. Jadi alasan yang pertama adalah bahasa lur. Ini untuk alasan yang kedua adalah faktor biaya lur. Faktor biaya pemberangkatan itu minim, sedikit lur, tidak terlalu mahal, tidak seperti ke Taiwan, ke Jepang ataupun ke Hong Kong lur. Kalau ke Brunei Darussalam cukup punya 8 juta, 10 juta sudah sampai ke sini lur. Kalau ke Taiwan pasti puluhan juta itu lur, mungkin sekitar 60, sekitar 70 itu lur ya. Kalau sekarang, kalau ke Taiwan tuh. Jadi alasannya yang kedua itu adalah biaya keberangkatan lebih murah ke Brunei Darussalam lur ya. Jadi tidak terlalu banyak modal untuk berangkat ke Brunei. Jadi kawan-kawan semua yang ada di sini itu mikirnya ke sana lur. Mau berangkat ke Taiwan nggak punya duit 50 juta ataupun 70 juta. Jadinya dia terpaksa pergi ke Brunei soalnya lebih murah lur untuk biaya pemberangkatannya. Dan alasan yang ketiga itu lur ya, di sini itu alasan ketiga ini lur ya. Di sini itu visa kerjanya itu legal lur. Jadi ada apa namanya ya? Ada kerjasama antara Indonesia dengan Brunei Darussalam sehingga menciptakan visa kerja yang ada di sini lur ya. Jadi di sini legal lur kerjanya lur, tidak lari-lari, tidak macam sembunyi-sembunyi enggak lur. Jadi legal. Jadi kita itu aman di sini. Ada yang tanggung lur. Semua ada perlindungan dari KBRI Brunei Darussalam lur ya. Untuk alasan keempat lur ya. Alasan keempat itu unik sekali lur. Alasan keempat lur. Brunei itu memang kecil lur, wilayahnya memang kecil. Tapi itu bersih, terus bukan tanpa sih sebenarnya, minim kriminal. Jadi selain negaranya itu negara yang bersih, terus tidak ada pabrik, jadi tidak ada asap-asap gitu loh. Asap-asap pabrik itu tidak ada di sini.
Terus minim kriminal lur. Di sini tuh minim kriminal lur, tidak banyak seperti tempat-tempat lain lah. Di sini minim sekali. Jadi tidak jarang lah orang kehilangan atau ada begal ataupun apa, itu jarang lah. Jadi di sini itu negara-negara aman lur ya. Jadi enak lah kalau kerja di sini, tidak was-was dicuri kah, jambret kah, atau dibegal kah, dirampok kah, tidak terlalu terpikirkan untuk kesana lur ya. Nah, dan ini alasan yang kelima ya lur ya. Alasan kelima yaitu masalah agama lur. Kalau orang Indonesia itu ya kebanyakan kan orang Islam lur ya. Nah, kita kerja ke Brunei itu mayoritas Muslim lur agamanya lur. Jadi kita diberi kesempatan untuk beribadah nantinya lur. Pas kita kerja, apalagi hari Jumat lur ya. Hari Jumat itu istirahatnya 2 jam lur ya. Hari Jumat tuh 2 jam liburnya. Istirahatnya 2 jam. Soalnya kita ke masjid kan lur ya. Kita pergi ke masjid selama 2 jam itu lur. Jadi rehatnya 2 jam. Jadi ada toleransi lah lur ya. Kalau mau sholat asar pun bosnya pun pasti toleransi itu lur. Tapi jangan lama-lama lah. Ya sewajarnya saja. Mungkin 5 menit cukup kan untuk sholat tuh. Jadi alasan yang kelima itu lur, ada toleransi untuk beribadah. Jadi kita selain bekerja, kita juga bisa rajin beribadah, juga bisa pengiritan lagi lur. Kenapa saya bilang pengiritan? Karena kita jarang jalan lur. Soalnya di sini habis kerja sudah capek, langsung tidur itu saja lah lur. Jadi malam tidur, pagi kerja, ibadah, makan, udah itu saja lur. Setiap hari seperti itu rutinitasnya lur. Makan, tidur, ibadah, terus kerja, itu saja. Kalau hari Minggu libur ya untuk istirahat lah lur, untuk persiapan hari Seninnya untuk kerja. Nah, terima kasih untuk dulur-dulur semua yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya lur ya. Kalau ini bermanfaat untuk kalian lur ya. Kalau tidak bermanfaat ataupun kalian tidak suka dengan video saya, kalian skip aja, tidak apalah. Cukup dulu pembahasan dari saya lur ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.